100 pasukan lumpuh seketika saat hendak menyerang. Karomah Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati adalah salah satu wali Songo yang disebut membawa peradaban Islam di Cirebon mencapai masa kejayaannya. Hal ini karena selain menjadi seorang ulama, Sunan Gunung Jati juga merupakan Sultan Cirebon yang bertata di tahun 1479-1568. Sebelumnya Cirebon yang dipimpin oleh Pangeran Cakrabuana tahun 1447 sampai tahun 1479 yang merintis pemerintahan berdasarkan asas Islam. Kemudian, pada masa kepemimpinan Sunan Gunung Jati, tak hanya Islam, namun bidang politik, keagamaan, dan perdagangan di Cirebon juga maju sangat pesat. Sunan Gunung Jati memiliki nama asli yaitu Syarif Hidayatullah, yang lahir pada tahun 1448. Orang tua Sunan Gunung Jati adalah Raja Abdullah Syarif Abdullah dengan ibunya bernama Rara Santang yang merupakan putri Prabu Siliwangi asal Pajajaran dengan gelar Syarifah Mudaim. Di Cirebon, Sunan Gunung Jati menikah dengan Nyi Ratu Pakungwate yang merupakan putri Pangeran Cakrabuana, penguasa Cirebon. Setelah Pangeran Cakrabuana wafat, kemudian kekuasaan atas negeri Cirebon diserahkan kepada menantunya yaitu Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati diketahui memiliki beberapa istri yaitu Nyi Mas Babadan yaitu putri Ki Gede Babadal, Nyi Mas Pakungwati yaitu putri Pangeran Cakrabuana, Nyi Mas Kahungantan yaitu putri Sang Surosowan, Ratu Pakungwati yaitu anak Pangeran Walangsungsang, Nyi Mas Rarajati Syarifah Baghdad yaitu putri Ki Gede Jati, dan Ong Tin yaitu putri Cina yang berganti nama menjadi Rara Sumanding. Pernikahan-pernikahan tersebut memberikan keturunan yaitu putri dan putra Sunan Gunung Jati dari beberapa istrinya. Dari pernikahan dengan Nyi Mas Pakungwati mereka dikaruniai 2 anak yaitu Ratu Ayu istri Fatahillah dan Pangeran Pesarean Dipati Muhammad Arifin. Sementara dari pernikahan dengan Nyi Mas Kahungantan mereka dikaruniai 2 anak yaitu Ratu Winaon dan Pangeran Maulana Hasanuddin Sultan Banten I. Kemudian dari pernikahannya dengan Nyi Mas Rarajati mereka dikaruniai 2 anak yaitu Pangeran Jaya Kelana dan Pangeran Brata Kelana. Sunan Gunung Jati menuntut ilmu agama hingga ke Makkah dan berguru pada Syekh Tajuddin Al-Qurtubi. Tak lama kemudian, beliau juga melanjutkan ke Mesir dan berguru pada Syekh Muhammad Athaillah Al-Syadzili, ulama bermazhab Syafi'i. Setelah kembali ke tanah air, beliau juga sempat berguru pada Syekh Maulana Isyam di Pasai, Aceh. Perjalanannya berlanjut hingga ke Karawang, Kudus, sampai di pesantren Ampel Denta, Surabaya di mana beliau sempat berguru pada Sunan Ampel. Sunan Gunung Jati dikenal memiliki karomah yang tak dapat dilogika manusia. Sunan Gunung Jati mampu membuat orang yang hendak menyerangnya lumpuh seketika. Hal itu dirasakan oleh pasukan Pajajaran. Sebanyak 100 pasukan kerajaan Pajajaran yang setia kepada Prabu Siliwangi bersama seorang pati yang juga dikenal dekat dengan raja memilih memeluk Islam. Hal ini terjadi berkat peran Sunan Gunung Jati. Proses ratusan pasukan Pajajaran dalam memeluk Islam ini diwarnai peristiwa tak logis akal manusia. Dikisahkan dalam sejarah Wali Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati, naskah Mertasinga, terjemahan Ahmad Wahju, Prabu Siliwangi awalnya sering melihat cahaya yang sangat terang di arah timur laut. Cahaya terang ini kian mengganggu pikiran Prabu Siliwangi, sebab di sisi lain Kiku Carbo tak lagi mau membayar pajak terasi ke Pajajaran. Tersiar kabar, Kiku telah tunduk kepada Syekh Maulana sebutan Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Sehingga terhentinya pembayaran pajak itu dan dia telah membangkang kepada pemerintah Pajajaran. 2 peristiwa itu mengganggu betul di alam pikiran Prabu Siliwangi. Oleh karenanya sang penguasa Pajajaran ini memerintahkan anak buahnya untuk mengecek sumber cahaya terang terlebih dahulu. Sang patih bernama Patih Lembu Sasra, dan 100 pasukannya berangkat untuk memeriksa cahaya itu. Patih Lembu Sasra tiba di Cirebon pada tengah malam, dan ternyata cahaya itu datang dari arah Gunung Jati. Sang patih Pajajaran dan 100 prajuritnya melanjutkan perjalanannya.
dan telah tiba di Gunung Patuhunan. Ke-100 prajuritnya yakin bahwa cahaya yang terlihat itu adalah cahayanya Bathara Luhung. Setibanya di Gunung Sembung kemudian mereka maju menyerbu, akan tetapi senjatanya menjadi tidak berfungsi lagi. Tombak dan rencong menjadi hancur lebur. Ki Patih lalu memerintahkan pasukannya untuk mengamuk dan menghancurkan musuh, akan tetapi ternyata popor dan bedil semuanya tidak berbunyi. Pasukan Pajajaran mencoba mendaki Gunung Kentaki, akan tetapi para prajurit itu kemudian menjadi tidak dapat bergerak. Mereka menjadi tak berdaya terguguk-guguk terpaku di tempatnya. Keesokan harinya Syarif Hidayatullah turun bersama Patih Kelin dan menjumpai pasukan Pajajaran yang telah lumpuh menjerit-jerit mohon ampun. Mereka memohon untuk dibiarkan hidup dan dipulihkan dari kelumpuhannya. Dengan tenang kemudian Syarif Hidayatullah menasihati pasukan itu sambil berkata ada obat yang mujarab bernama 2 kalimah syahadat, terimalah ini. Pasukan itu menerima wejangan kalimah 2 dan mereka pun pulih kembali dan masuk agama Islam. Alhasil sesudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, 100 orang ini tidak mau pulang kembali ke negaranya. Mereka memutuskan untuk tinggal berbakti kepada Syarif Hidayatullah dan melupakan rajanya. Dengan demikian pengikut Syekh Maulana sekarang menjadi 400 orang banyaknya, 100 orang dari Kelin, 100 orang dari Cangkuan, 100 orang dari Kaul Karbon itu, dan 100 lagi dari pasukan Pajajaran. Semuanya menjadi pengikutnya di Gunung Jati. Wallahu alam bishawab, terima kasih.